Berlatar belakang pada tahun di mana manusia belum bisa memesan makanan dengan GoFood, sebuah pedalaman hutan batu langit mengawali film ini. Di mana saat itu sedang berlangsung pemburuan hewan untuk persediaan makanan. Ini adalah Jagur, sang anak dari kepala suku sekaligus tokoh utama dalam film ini, di mana dia sedang ikut berburu bersama sang ayah dan kawanannya. Di sisi lain ternyata si Jagur memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki warga suku lainnya, di mana jiwanya yang konon telah menyatu dengan alam rimba batu langit. Dan berkat kemahirannya, seekor tapi raksasa telah dibuat tak berdaya oleh perangkapnya. Sorakan senang mereka pecah tatkala tiba saatnya sesi pembagian daging hasil tangkapan. Sementara itu, sebuah mitos nenek moyang memaksa si Ibro memakan biji kanjut tapir tersebut terkait rumor bahwa perkakas tempurnya terkenal mintul alias mandul. Aduh. Dan ternyata dia telah terkena prank. Tak terima jadi bahan ejekan, dia langsung menyerang si Jagur sebelum akhirnya sang ayah melerainya. Dan memberi si Ibro daun fulu sebagai penawar atas keluhan yang dideritanya tersebut. Dan setelah itu keterangan pun mulai kondusif. Tiba-tiba insting si Jagur mendeteksi adanya sesuatu di balik gerakan dedaunan yang terhembus angin. Ternyata, sekelompok warga suku dari wilayah lain datang untuk numpang lewat sambil membarter hewan tangkapannya. Mereka ternyata bermigrasi mencari tempat lain yang lebih aman untuk menghindari serangan dari pasukan suku Maya. Konon, suku lain yang tinggal di pedalaman hutan, mereka diburu dan ditangkap pasukan tersebut untuk dijadikan korban pada ritual persembahan kepada Dewa Matahari. Si Jagur mulai berfirasat bahwa hal buruk akan segera terjadi. Namun, dia seperti tak terlalu menghiraukan hal itu. Singkat cerita, mereka pun pulang membawa sukacita atas keberhasilan pemburuan mereka siang itu. Begitupun yang dirasakan si Jagur ketika peluh perjuangannya disambut hangat sebagai buah tangan bagi anak sulungnya serta sang istri yang sedang hamil tua. Sementara itu si Ibro yang cukup yakin akan khasiat daun fulus tadi langsung menjajalnya plus penjagaan ketat dari sang ibu mertua. Namun apa yang terjadi? Si Ibro mengerang kesakitan karena padutnya justru terasa panas seperti terbakar. Oh, tidak, tidak. Sikap polosnya itu sontak mengundang gelak tawa seluruh warga suku. Karena faktanya, resep yang diberikan sang ayah tadi memang resep bohongan. Alhasil si Ibro kena prank untuk kedua kalinya. Tiba pada suatu malam, mereka berkumpul bersama tetua suku Batu Langit untuk sebuah ritual meminta bimbingan roh-roh suci terkait firasat buruk si Jagur siang tadi. Diceritakan pada pagi hari ketika mereka masih lelah pasca ritual semalam, si Jagur dibangunkan mimpi pertanda akan tibanya sebuah petaka. Selang beberapa saat setelah itu, terjadilah penyerangan dari suku asing yang mengakibatkan pondok mereka porak-poranda.
Si Jagur memaksa anak dan istrinya yang sedang bunting untuk menuruni lubang besar sebagai tempat berlindung. Sementara yang lainnya tengah berjuang demi keluarga mereka masing-masing meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Serangan brutal di pagi buta telah membuat warga suku di hutan Batu Langit kewalahan. Korban tewas berjatuhan sedangkan mereka yang masih selamat dijadikan tawanan. Tak tahan dengan situasi tersebut, si Jagur langsung menerjang si Boled yang merupakan tangan kanan si Bargola, di mana dia adalah kapten pada insiden penyerangan tersebut. Melihat si Boled terancam, lantas si Bargola membekuk si Jagur hingga tak berdaya. Di sisi lain terbuka celah untuk si Boled membalaskan dendamnya, maka dibantailah ayah dari si Jagur itu di hadapan mata kepalanya sendiri. Karena merasa tak puas, maka si Jagur pun dibantingnya hingga tak sadarkan diri. Selang beberapa saat dia sudah terikat pada suatu kerangkeng bersama saudara-saudara lainnya. Sementara itu, wajah murka jelas terlihat di wajah si Ibro ketika menonton istrinya yang sedang dipahala kehormatannya. Namun apalah daya, aku hanyalah si Ibro yang terikat dalam kerangkeng. Di sisi lain, si Jagur sangat risau akan anak dan istrinya di lubang itu, terlebih ketika seseorang berusaha menemukan mereka di sana, bahkan hampir saja membinasakan keduanya. Singkat cerita, semua tawanan digiring paksa pasukan tersebut dan hanya menyisakan beberapa anak kecil menyertai jasad mayat yang bergeletakan di sana. Pedih luka bekas penyiksaan tak membuat si Boled merasa iba pada mereka, melainkan dia justru semakin ganas dan ingin melihat mereka semakin terluka. Begitulah nasib menjadi tawanan, apalagi Kapten Bargola ini terkenal sadis dan tak kenal belas kasihan. Mereka dipaksa mengarungi deras sungai, menembus perjalanan sangat jauh dengan keadaan menahan luka sambil diikat satu sama lain. Sementara mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka akan dijadikan tumbal pada ritual pembuang sial oleh suku Maya. Ketika melewati jalan curam dan di bawah terik matahari, salah satu dari mereka terpeleset ke bibir jurang karena sebuah luka tusukan di perutnya. Si Jagur dan saudara yang lainnya sekuat tenaga menyelamatkannya, namun si Boled goblok ini dengan santai sengaja melepasnya jatuh. Dalam ketidakberdayaan, mereka hanya bisa menelan emosi ketika melihat bebenguk si Boled yang semakin berulah. Sat! Perjalanan terus berlaju menembus dinginnya malam. Dalam hatinya si Jagur bersumpah akan membalas semua bajingan-bajingan itu. Diceritakan esok harinya ditemui seorang bocah sedang menangisi jasad ibunya yang sudah tak bernyawa. Diduga wabah cacar telah memusnahkan warga lainnya juga. Semakin mendekati mereka, semakin disingkirkan pula bocah itu. Tetapi ketika menatapi si Jagur, si bocah seperti mengetahui tanda-tanda keistimewaan dalam dirinya. Bahkan meramalkan akan kedatangan sosok lelaki pembawa jaguar di mana dipercaya sebagai seliran dewa yang nantinya akan menghancurkan peradaban suku Maya. Lelaki itu adalah Jaguar Pau alias si Jagur. Namun karena ketidaktahuan, pasukan itu justru memperlakukan si Jagur ini dengan semena-mena tanpa menghiraukan ramalan si bocah tadi. Di tempat lainnya ditemui sekumpulan orang dari suku pedalaman yang sedang ditawan dan dipekerjakan secara paksa. Mereka hidup menderita di sana, tak ada jaminan keselamatan, kesehatan, BPJS, bahkan harus kelaparan di lahan garapan jagung yang bukan untuk mereka makan. Sampai di sana si Jagur dan yang lainnya belum tahu akan dibawa kemana mereka sebenarnya. Setelah sekian lama perjalanan, sampailah di sebuah keramaian di mana seorang raja dan permaisuri berkuasa di sana. Mereka adalah suku Maya. Sebagai tawanan yang baru datang, mereka ditandai dengan cat biru untuk kemudian dikorbankan pada hari persembahan.
Sedangkan tawanan wanitanya dilelang sebagai perbudakan. Melalui tahapan penyortiran, ternyata mertua si Ibro sudah habis masa kadaluarsa dan tak layak pakai lagi. Semenjak itulah mereka pun akhirnya berpisah. Menyusuri sebuah lorong, si Jagur dan nyalinya digiring ke sebuah tempat di mana terdapat beberapa ornamen menakutkan di sepanjang dindingnya. Dari situ, mereka mulai paham bahwa di depan sana Dewa Kematian telah menunggunya. Kengerian mulai menghinggapi satu persatu dari mereka dikala riuh sorakan menggiringi setiap penggalan kepala yang jatuh dari atas piramid berdarah itu. Saat itu, di puncak piramid itu sedang dilangsungkan sebuah ritual persembahan pada Dewa Matahari atau Kulkulan karena wabah kesialan yang melanda suku Maya akhir-akhir ini. Seperti itulah adat yang telah lama melekat di sana. Berlaku selama ribuan tahun, mereka langsungkan persembahan itu di hadapan raja dan permaisuri yang tengah berkuasa. Sementara yang dikorbankan adalah para tawanan, yakni orang-orang buruan dari suku pedalaman. Setelah melewati arak-arakan aneh, mereka kemudian digiring menaiki puncak tertinggi piramida menuju podium Sang Algojo. Tiba di sana, Kapten Bargola lantas menyerahkan seluruh tawanannya. Kemudian dengan disaksikan raja dan permaisuri, Sang Algojo memulai tugasnya. Satu persatu pahlawan dari suku Batu Langit gugur di tangan Sang Algojo. Getir-getir bercampur marah bergejolak dalam jiwa si Jagur, di mana dua nyawa saudaranya lenyap dengan cara yang sangat tragis. Sampai pada gilirannya sepontas terlintas wajah sang istri yang sedang menantikannya kembali pulang. Ketika detik-detik eksekusi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari total. Get it when I get back. Di mana siang itu seketika menjadi gelap. Ribuan massa di bawah piramida seperti ketakutan. Bahkan seorang dukun kerajaan pun panik dan mengisyaratkan bahwa di sana telah terjadi sebuah keajaiban. Padahal faktanya tanpa mereka sadari fenomena tersebut bagian dari keistimewaan si Jagur. Alah, keistimewaan apanya? Orang itu fenomena alam yang biasa terjadi. Tolonglah berpikir secara rasional dan akal logika yang loginawi. Anjing. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within a castle.